datang di video penjelasan materi dasar-dasar pemahaman tingkah laku. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu pendekatan paling manusiawi dalam psikologi, yaitu aliran humanistik. Nah, pendekatan ini fokus pada potensi, kebebasan, dan juga serta makna hidup manusia. Nah, yuk kita bahas lebih dalam. Aliran humanistik muncul sebagai respon terhadap dua pendekatan besar sebelumnya dalam psikologi, yaitu psikoanalisis yang fokus pada alam bawah sadar dan juga behaviorisme yang menekankan perilaku yang bisa diamati. Nah, berbeda dari dua pendekatan itu, aliran humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang unik, sadar, serta memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, intinya itu manusia dipandang sebagai makhluk yang mampu berkembang serta tumbuh ke arah yang lebih baik. Dua tokoh utama dalam pendekatan humanistik adalah yang pertama Abraham Maslow. Beliau terkenal dengan hierarki kebutuhannya, serta yang kedua adalah Carl Rogers, di mana beliau adalah pelopor terapi berpusat pada klien. Nah, Maslow di sini percaya bahwa manusia memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari yang paling dasar seperti makan dan minum hingga tingkat tertinggi, yaitu misalnya aktualisasi diri. Nah, sedangkan Rogers ini menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat, empati, serta keaslian dalam proses memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, adapun beberapa konsep penting dalam aliran humanistik itu yang pertama yaitu aktualisasi diri, di mana dorongan alami dalam diri manusia untuk dapat tumbuh, mengembangkan potensi serta menjadi versi terbaik dari dirinya. Yang kedua ada diri atau self, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, misalnya bisa positif atau negatif. Nah, yang selanjutnya ada pengalaman subjektif, di mana setiap individu memiliki cara unik dalam melihat serta merasakan dunia. Yang terakhir ada kebebasan dan tanggung jawab. Di sini manusia bebas menentukan pilihan, tapi juga harus bertanggung jawab atas pilihan yang telah dipilihnya. Jadi, bagaimana pendekatan humanistik ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu? Misalnya yang pertama, kita dapat berinteraksi. Kita bisa belajar untuk tidak menghakimi orang lain, karena setiap orang memiliki pengalaman serta cara pandangnya masing-masing. Yang kedua yaitu kita juga bisa diajak untuk menerima diri sendiri dan juga terus berkembang menjadi lebih baik tanpa terlalu fokus pada penilaian orang lain. Nah, yang ketiga adalah dalam keluarga atau misalnya pertemanan ini kita bisa berlatih memberikan dukungan tanpa syarat. Di situ kita dapat menunjukkan empati, mendengarkan aktif, serta menjadi orang yang otentik. Nah, adapun dalam konteks pendidikan ini, pendekatan humanistik sangat relevan. Di sini guru dapat menerapkan pendekatan ini tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tapi juga mereka bisa fokus pada perkembangan kepribadian serta emosional siswa. Dan juga guru bisa berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, serta mendorong siswa untuk dapat menjadi dirinya sendiri dan berkembang secara utuh. Nah, Carl Rogers di sini juga menyebutkan bahwa pembelajaran yang bermakna di mana siswa belajar karena merasa tertarik, bukan karena hanya paksaan lah. Nah, seperti semua pendekatan, humanistik ini juga memiliki kelebihan dan serta kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, memberikan pandangan positif dan optimis tentang manusia. Yang kedua, menekankan pentingnya empati dan juga penghargaan terhadap diri sendiri. Adapun kekurangannya yaitu kurang kuat dalam hal pengukuran objektif atau penelitian eksperimen. Dan juga ada beberapa konsepnya dianggap terlalu idealis dan sulit untuk diukur secara ilmiah. Pendekatan humanistik mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki nilai, potensi, serta keunikan yang layak dihargai.
dalam memahami tingkah laku, kita di sini tidak hanya melihat apa yang tampak, tapi juga mencoba memahami apa yang dirasakan dan juga diyakini oleh seseorang. Jadi, itulah tadi penjelasan tentang pendekatan humanistik dalam psikologi. Semoga kalian bisa lebih memahami apa sih dan bagaimana pendekatan ini membantu kita melihat manusia secara lebih utuh, bukan sekedar makhluk yang bereaksi, tetapi makhluk yang bermakna dan juga berkembang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, serta subscribe ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.